Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai materi Kerajaan Sriwijaya. Berikut adalah anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Nadia Suhadipta, absen 23. Perkenalkan, nama saya Gede Aditya Pramana, absen 6. Perkenalkan, nama saya Nimade Rina Estiana Madis, absen 27. Next. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nadia. Sejarah dan letak berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang terletak di tepi Sungai Musi, Palembang. Kerajaan Sriwijaya berada di daerah lintasan perdagangan antara Asia Timur dan Asia Selatan. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad ke-7 atau 650 Masehi dan dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara. Selain itu, Sriwijaya juga menguasai 2 perairan laut penting dalam perdagangan Nusantara, yaitu Selat Malaka dan Selat Sunda. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Raja Daputayang Sri Jayasana. Ia membangun kerajaan dari Selat Sumatera, Jambi, dan mengembangkan sayap hingga ke Semenanjung Malaysia. Raja Daputayang Sri Jayasana merupakan keturunan dari Raja Suwarnabhumi dengan istrinya Putri Raja Purnawarman dari Kerajaan Tarumanegara. Bukti-bukti adanya Kerajaan Sriwijaya yaitu dengan adanya prasasti kedudukan bukit yang ditemukan di daerah kedudukan bukit sepanjang Sungai Talang di dekat Palembang. Yang kedua, adanya prasasti Kota Kapur, ditemukan pada tahun 686 Masehi di Pulau Bangka. Prasasti ini menyebutkan bahwa Kerajaan Sriwijaya berusaha menaklukkan bumi Jawa. Next. Keturunan Raja Kerajaan Sriwijaya. Dimulai dari Damputahyang pada tahun 671 hingga 702 Masehi. Sri Indawarman pada tahun 702 hingga 729 Masehi. Rudra Wikrama pada tahun 728 hingga 775 Masehi. Pada masa peralihan atau Wangsa Sailendra, Sri Maharaja pada tahun 775 Masehi. Jawa, Dara Nindra pada tahun 778 hingga 782 Masehi. Samaragrawira pada tahun 782 hingga 792 Masehi. Samaratungga pada tahun 792 hingga 840 Masehi. Suwarna Dwipa, Bala Putra Dewa pada tahun 860 Masehi. Sri Udayaditya Warmadewa pada tahun 960 hingga 988 Masehi. Sri Chudamarni Warmadewa pada tahun 988 hingga 1008 Masehi. Sri Mara Wijayotunggawarman pada tahun 1008 hingga 1017 Masehi. Kadaram Sanggrama Wijayotunggawarman pada tahun 1017 hingga 1030 Masehi. Sri Dewa pada tahun 1028 Masehi. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Reina. Di bawah dinasti Chola, yang pertama Rajendra Chola I pada tahun 1012 sampai 1044 Masehi, yang kedua Kulosunga Chola I pada tahun 1070 sampai 1120 Masehi. Di bawah dinasti Mauli, Trailokya Raja pada tahun 1183 Masehi. Materi berikutnya akan dibawakan oleh Aditya. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai keadaan masyarakat Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya adalah sebuah negara maritim yang mempunyai hubungan perdagangan internasional. Para pedagang dari berbagai bangsa seperti Cina, anak benua India seperti Gujarat, Urdu, Pakistan, dan Tamil, Sri Lanka, dan Champa datang ke Sriwijaya.
bukan tidak mungkin terjadi perkawinan campur antara para pedagang asing tersebut dengan penduduk asli Sriwijaya. Hal ini dapat kita simpulkan dari berita e-Tising yang menyebutkan banyaknya kapal asing yang datang ke Sriwijaya. Para pelaut ini tinggal beberapa lama di Sriwijaya, menunggu datangnya pergantian angin yang akan membawa mereka berlayar menuju ke tempat tujuan. Jelaslah bahwa transportasi laut dan Sungai Musi di Palembang sangat membantu Sriwijaya dalam mengembangkan pertumbuhan ekonominya. Next. Materi lanjutan. Dengan kenyataan ini, masyarakat Sriwijaya diperkirakan sangat majemuk. Mereka juga telah mengenal pembagian stratifikasi sosial, walaupun tidak terlalu tegas. Hal ini bisa kita lihat dari beberapa istilah dalam prasasti Kota Kapur yang menunjukkan kedudukan para bangsawan dalam terdiri dari para putra raja dan kerabat istana. Adanya istilah Yuwa Raja atau putra mahkota dan Prati Yuwa Raja atau putra raja kedua dan Raja Kuman atau putra raja ketiga, menunjukkan hal itu sebagai negara maritim yang diyakini bahwa perdagangan merupakan bidang andalan Sriwijaya. Hal ini bisa dilihat dari letak geografinya yang berada di tengah-tengah jalur perdagangan antara India dan Cina. Apalagi setelah Selat Malaka berhasil dikuasai Sriwijaya. Banyak kapal asing yang singgah di pelabuhan ini. Selain perdagangan, rakyat Sriwijaya mengandalkan pertanian. Hal ini bisa kita sampaikan atau simpulkan dari tulisan Abu Zaid Hasan, pelaut Persia yang mendapat keterangan dari seorang pedagang Arab bernama Sulaiman. Abu Zaid Hasan menceritakan bahwa Zabak atau Sriwijaya memiliki tanah yang subur dan wilayah kekuasaan yang luas hingga ke seberang lautan. Next. Materi selanjutnya yaitu kehidupan sosial budaya Kerajaan Sriwijaya. Kehidupan sosial budaya masyarakat di Kerajaan Sriwijaya ditandai dengan kegiatan perniagaan di Selat Malaka yang menjadikan Sriwijaya sebagai kerajaan besar dan pengaruh kuat agama Buddha pada masyarakatnya. Kerajaan Sriwijaya menggunakan bahasa Melayu kuno yang menjadi dasar dari bahasa Melayu dan bahasa Indonesia sekarang. Materi berikutnya akan dibawakan oleh Rena. Materi berikutnya yaitu pengaruh atau akulturasi budaya hingga saat ini. Yang pertama, persebaran bahasa Melayu sebagai bahasa perdagangan dan dasar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang digunakan saat ini berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu digunakan karena bahasa ini dapat dimengerti oleh berbagai suku, terutama pedagang dan pelaut. Persebaran bahasa Melayu tidak lepas dari peran Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang memiliki persebaran kekuasaan dan pengaruh perdagangan luas. Yang kedua, persebaran agama Buddha. Sriwijaya merupakan pusat agama Buddha di Asia Tenggara pada masa itu. Hal ini yang membuat agama Buddha menyebar ke penjuru Nusantara. Peranan Sriwijaya sebagai pusat perkembangan agama Buddha juga dicatat dalam catatan perjalanan biksu asal Cina, Yijing, yang berkunjung ke Sriwijaya. Kemudian, peninggalan seperti Candi Muara Takus. Peninggalan kerajaan ini antara lain arkeologi Bukit Seguntang, Candi Muara Takus, dan Candi Muara Jambi. Peninggalan ini menunjukkan peranan penting hingga menjadi situs arkeologi dan lokasi wisata yang penting. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Buat yang sudah menonton, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe video ini. Semangat belajarnya!